Lasuban Channel. Kali ini acaranya sangat unik karena saya punya tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang komjen polisi bintang 3 loh, bintang 3 ya, dan masih aktif. Tapi beliau saya undang karena beliau itu membuat buku yang sangat menarik, yaitu Indonesia dalam rekayasa kehidupan. Indonesia dalam rekayasa kehidupan. Ini beliau tulis jauh sebelum COVID datang. Jadi ini luar biasa. Dan waktu saya membaca, aduh, alangkah bagusnya kalau pengetahuan beliau ini harus kita tularkan kepada saudara-saudara, terutama milenial-milenial yang mendengarkan acara ini. Karena sangat menarik dan sangat penting untuk dipahami dan untuk Anda dalami. Nanti akan bisa mendengarkan. Mudah-mudahan Anda bisa menikmati acara ini dengan tenang dan baik karena ilmu pengetahuannya agak berbeda dengan yang Anda pernah dapatkan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu Siti. Bapak Dharma Pongrekun, aduh sampai lupa namanya, sampai saking karena terpesona Bapak mau rawuh di rumah saya. Saya sangat kagum dengan buku Bapak dan 4 artikel yang Bapak tulis. Nah, saya seperti ketinggalan jauh. Pengetahuan yang Bapak tulis itu luar biasa yang membuat saya kaget. Apalagi saat ini kita dalam 1 tahun diliputi dengan ketakutan yang tidak ada cenderungannya, ketakutan yang sangat sulit untuk diterangkan, ketakutan yang tidak bisa dipikir dengan akal sehat, tidak bisa dipikir dengan ilmu pengetahuan, tapi pokoknya takut ada yang namanya dengan COVID. Nah, ini apa sih Pak latar belakang kalau bisa kita hubungkan antara pengetahuan yang ada di buku ini dan keadaan ketakutan terhadap COVID pada saat ini? Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan Ibu sehingga saya boleh hadir. Saya sangat bangga dan menghargai karena saya bertemu dengan seorang sosok ibu sekaligus sosok yang fenomenal yang pernah saya ketahui dan saya dengar karena Ibu telah pernah menyelamatkan bangsa ini dari persoalan yang sebenarnya hampir sama-sama, hampir mirip-mirip. Apa yang pernah Ibu lakukan itu sungguh-sungguh telah membuat bangsa kita selamat, dan apa yang terjadi ketika itu dan yang terjadi saat ini sebenarnya polanya sama. Kembali sebelum saya masuk ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa buku yang saya buat sebelum masa rame-ramenya keadaan seperti ini itu adalah pola yang ada di dalam buku tersebut. Sebenarnya pola yang sudah mereka bangun sejak puluhan tahun yang lalu. Mungkin dimulai tahun 1920, kemudian belum berhasil, lalu terjadilah Perang Dunia Kedua, lalu kemudian di tahun 1944, 1945 dibentuklah ada suatu badan keuangan dunia dengan Bank Dunia, dan kemudian adanya suatu organisasi yang mengorganisir negara-negara, maaf kalau di sini saya tidak sebutkan namanya, supaya para pemirsa juga mau cari tahu, karena kalau kita mau hanya mendengar dan tanpa mau cari tahu itu tidak nempel. Betul. Ya, jadi itu. Jadi saya sebut saja ini adalah lembaga non-state actor. Non-state actor bukan suatu pemerintahan. Kalau selama ini orang bilang, oh mungkin negara paman-sam, negara itu sebenarnya bukan. Ini bukan. Walaupun mungkin posisinya non-state actor. Jadi dia adalah actor tetapi non-state. Bukan negara. Bukan negara. Nah, mereka punya program, itu ada 3 program utama. Yang pertama adalah money. Mereka menguasai sistem keuangan seluruh dunia. Sistem keuangan global. Pertama. Nah,
Makanya Perang Dunia Kedua ini ada kaitannya dengan pembentukan sistem keuangan moneter yang dikuasai oleh non-state actor ini. Karena ketika 1920 mereka membuat suatu lembaga juga tidak berhasil, tidak terlalu berhasil, dan akhirnya dibubarkan. Nah, sebelum itu ada Perang Dunia dulu, di mana mereka juga yang mengkondisikan semua ini. Lalu tujuannya apa? Untuk membentuk lembaga moneter yang menguasai dunia di bawah kendali mereka. Jadi terbentuklah bank sentral mengendalikan dan sebagainya melewat sistem keuangan. Ya, sistem pertama. Yang kedua program power. Nah, bagaimana program power ini bisa terlaksana atau mereka dapatkan power dengan bisnis hutang. Jadi lembaga keuangan tadi bisa supaya kita hutang, supaya negara berhutang, sehingga powernya ada di itu. Jadi mereka nggak usah turun tangan, ya. Mereka nggak usah turun tangan dengan kendali tadi. Istilahnya kalau orang bilang tuh neken, ya karena kita punya apa ya kewajiban. Kalau enggak nanti kayak di film-film lah. Ya. Nah, ini menjadi kepanjangan tangan untuk melakukan penekanan di setiap negara yang penekanannya ini meliputi sosial, ekonomi, politik, seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan. Luar biasa. Nggak mau disisain. Ya. Menurut saya. Nah, kalau orang bilang kok seluruh dunia, ya lihat saja. Apakah dunia-dunia negara-negara itu berada di bawah kendali non-state actor itu atau tidak? Dia terdaftar tidak? Cek aja dulu sendiri. Kalau terdaftar, ya itulah kenapa bisa seluruh dunia. Terus kemudian lihat aja apakah dia punya hutang. Ya. Tapi hampir semua negara di dunia itu punya hutang, Pak. Jelas, karena memang diciptakan untuk berhutang. Kenapa? Ya karena supaya bisa dikendalikan. Iya, itu karena kita ini loh, karena kita latah. Pengen ikut istilah internasional. Coba nggak usah ikut, coba mandiri. Mungkin berbeda, tapi itulah logika yang dibangun supaya kita menjadi negara yang terpandang dan sebagainya. Kadang-kadang kita hanya karena hanya pengen dibilang itu, bilang ya takut enggak. Karena itu diciptakan mereka. Itu diciptakan. Mindset. Bahwa harus seperti mereka, harus begitu. Ya, harus. Mereka menciptakan itu. Coba lihat waktu zaman Belanda dulu dan sebagainya. Kita kan mulai mengikuti sistem mereka ya sejak kita merdeka. Pelan-pelan karena sistem bukan sistem Belanda sih sebenarnya. Ini kan diciptakan oleh suatu ketika negara kita dulu dijajah oleh yang disebut VOC. Sebenarnya bukan negara Belanda kalau mau jujur ya. Kalau kita lihat ini sistem swasta. Makanya dia selalu adu domba. Nah, apa yang terjadi sekarang pun itu menggambarkan apa yang terjadi dulu. Jadi polanya sangat mudah dibaca. Adu domba. Adu domba itu paling enak. Ibu disuruh sama berantem, ibu digosok, saya digosok. Saya cuma yang ngadu dombanya nonton-nonton aja kan. Ya, ibu hancur atau saya yang hancur sama-sama dikendalikan, atau ibu yang menang, saya kalah, tetapi tetap dua-duanya dikendalikan. Itu sistemnya seperti itu. Jadi sangat sistematis. Jadi itulah dia non-state actor ini punya struktur. Nah, bagaimana cara bekerja mereka itu sangat sistematis. Sistematis itu dia membuat suatu prosedur lah, ya. Prosedur yang sangat sistematis sehingga apa yang terjadi dicetak sesuai dengan proses yang dilewati. Ya. Jadi in garbage, out garbage. Ya, itu dia proses itu. Sehingga orang melihat bahwa apa yang terjadi itu sebagai suatu yang memang seperti karena sistematis, ya. Dipikir alami. Sepertinya alami. Seperti alami. Dari yang ini dari itu. Iya, itu sepertinya alami. Ya. Padahal kalau mau memahami lebih dalam, sama sekali tidak alami. Sama sekali tidak alami. Nah, terus yang ketiga? Yang ketiga,
apa yang sedang terjadi saat ini, saya beranikan diri sampaikan bahwa ini kita sudah masuk ke dalam program ketiga dan program yang terakhir, yaitu program control population. Control population adalah akhir daripada programnya mereka yang tujuannya adalah merekayasa seluruh aspek kehidupan manusia. Dan kita semua sebagai manusia ciptaan Allah kehilangan jati diri, menjauh dari fitrah kita yang tadinya kita langsung di bawah kendali Allah karena kita punya free will. Ketika mereka ambil kendali, kontrol kita, maka kita menjauh dari Tuhan, iman kita hilang, dan akhirnya kita menjadi slave, atau saya sebut dengan budak. Budak apa ya Pak ya? Ya. Budak apa ya? Budak dunia. Karena apa? Ketakutan kehilangan kenyamanan dunia. Itu tantangannya. Kita lihat saja. Kalau tidak begini, maka kita tidak bisa begitu. Nah, ketakutan itulah yang dibangun, ya, dengan strategi yang sangat sistematis. Ini sistematis strategi untuk mencapai tujuan dan masif. Karena mereka punya strategi itu terstruktur, sistematis dan sangat masif. Masif itu apa? Yang tadi saya bilang terjadi di mana-mana gitu kan. Ya. Dan masif itu sifatnya memaksa. Pokoknya harus percaya. Pokoknya harus ngikut, nurut, ya. Itu pola. Kemudian sistematis, intensitasnya tinggi. Ya. Itu tinggi. Mana-mana ya. Terus kemudian skala besar, skalanya besar. Ya, skala besar itulah pemahaman dari masif. Ya. Jadi kita lihat saja dari bagaimana cara mempropagandakan yang saya sebut dengan fear engineering tadi, yaitu dengan media. Nek media nggak ono, kita nggak akan ini. Tapi media ini memang disiapkan jauh-jauh hari. Untuk apa? Untuk memudahkan mengendalikan mindset bagi orang-orang yang tidak paham. Orang-orang, manusia-manusia yang selama ini sudah terbelenggu dengan logika yang dibangun. Logika ini kan artinya program pikiran. Pikiran diprogram berdasar hanya sebatas yang mampu dilihat oleh kasat mata. Ini nggak mampu dilihat oleh kasat mata, dianggap nggak eksis. Makanya konsep di dalam sekolah selalu apa? Cari tanya datanya ada nggak? Bisa dihitung nggak? Padahal memahami kehidupan kita harus memahami 3 unsur utama: tubuh, jiwa, dan roh. Yang tadi tubuh itu hanya yang nampak. Yang sebagian besarnya justru kita tidak diajari. Tubuh ini hanya dipahami oleh intelektual. Sementara kita ini sebenarnya makhluk supranatural. Makhluk supranatural yang harus mayoritas kita punya persentase kehidupan adalah spiritual. Pertanyaannya, ketika kita sekolah, spiritual kita di mana? Dari Senin sampai Sabtu, mungkin Ibu sampai Sabtu tetap dulu. Itu yang dipertajam hanya intelektual. Ya, intelektual. Waktu itu spiritualnya nggak ada. Jamnya dihabisin begitu. Pulang sekolah kita belajar untuk besok lagi. PR. Spiritualnya nggak ada. Paling seminggu 2 jam. Itu pun ya gitu-gitu aja. Sehingga sistematis sekali kita digiring keluar daripada fitrah kita. Kita sulit memahami siapa diri kita. Kita lagi berada di mana, mau kemana kita nggak paham. Sehingga pada suatu waktu diberikan isu COVID yang menakutkan, langsung semua. Nah, itu sebenarnya gini Bu, itu pun sebenarnya berproses. Sejak kita sekolah kita dipahamkan oleh angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Orang-orang yang berpikir dengan logika hanya ketemunya hasilnya cuma 4 hal. Pertama, sombong karena dikasih gelar. Ya. Kedua, berbohong karena apa yang di dalam hati gak ketahuan, dianggap gak ketahuan, logikanya dibangun begitu. Yang ketiga, bohong, munafik. Jadi manusia-manusia yang pakai logika jadi munafik.
Kita dididik, kita semua korban, termasuk saya korban. Bukan saya mengatakan bahwa, cuman belakangan saya diberikan pemahaman oleh Tuhan sehingga saya harus sampaikan itu. Yang ketiga, penakut. Penakut. Padahal penakut itu dosa. Jadi pada prinsipnya manusia itu penakut. Enggak, bukan pada manusia, pemberani sebenarnya kalau dekat sama Allah. Tapi karena jauh dari Allah, jadi penakut. Nah, ketakutan ini adalah frekuensinya iblis. Oh. Kalau dengan Tuhan, frekuensi Tuhan apa? Iman. Kalau bersama Tuhan, Bu, kita dapat kekuatan, kita penuh dengan kasih, dan kita tertib. Tertib itu apa? Betul-betul tunduk 100% sama Allah. Artinya mempercayakan kehidupannya sama Allah. Nah, kalau sekarang saya lihat sudah mulai tidak goncang. Ya, padahal jadi saya melihat artinya apa? Label-label organisasi yang membawa identitas keimanan menjadi hilang. Kalau orang takut meninggal, takut mati, isunya takut mati. Kenapa tidak diperbanyak ibadah? Ini kan satu hal yang perlu dipikirkan, didalami. Gitu. Nah, tetapi saya juga mau buka kenapa orang menjadi penakut. Diproses sejak lama. Ketika kita mulai memberikan asupan-asupan yang tidak koheren untuk organ kita, mulai dari makan beras, makan nasi, terus produksi-produksi yang tidak higienis, diproduk dengan kimia buatan dan seterusnya, kita dipermudah dengan belanja-belanja di tempat-tempat supermarket yang kita tidak pernah tahu bagaimana olahannya, cuman kemasannya, rupanya yang menarik, Bu. Kita sering tertipu oleh rupa. Nah, logika kita selalu dibangun dengan apa? Senang dengan rupa, tetapi tidak tahu ingredientnya. Kita suka tertipu dengan rupa. Rupanya bagus, tetapi ternyata kita kecewa. Kenapa? Karena kita tidak memahami udang di balik batu. Dunia tidak mendidik kita menjadi manusia-manusia yang bijak, tetapi manusia-manusia yang pragmatis, yang semuanya pakai hitungan. Kalau ada apa-apa bilangnya wanipiro dan sebagainya. Semuanya bicara angka. Nah, angka ini justru menjadi penyesat ketika, karena kita tahu banyak lah dark number dan sebagainya. Ketika angka di banknya banyak, dia senang. Imunnya naik. Ketika angkanya turun, imunnya drop, imunnya stres. Karena sel itu juga tergantung dari suasana. Kemudian ketika ditampilkan angka-angka kematian, ketakutan. Jadi takut. Kok lucu? Belief sistemnya kok hanya berdasarkan angka. Nah, itulah logika yang dibangun. Jadi antara pendidikan dengan keadaan sekarang, dengan proses kita diajar untuk makan 3 kali sehari, 4 sehat 5 sempurna, boleh makan nyari protein dari hewan-hewani, itu sebenarnya propaganda. Iya, karena memang angkanya segini. Ini banyak banget loh, inilah gitu, jadi pada takut. Kalau cuman angka saja, mungkin orang angka saja, apalagi kalau dibandingkan dengan 270 juta penduduk, sangat kecil. Tapi itu tidak boleh ngomong begitu, lebih angkanya segitu malah ya sebetulnya tidak sakit pun dihitung sakit. Misalkan OTG itu orang tanpa gejala. Yang namanya sakit itu kalau punya gejala. Kalau nggak punya gejala bukan sakit, gitu seharusnya. Tapi itu udah salah kaprah sehingga orang jadi takut. Karena itu bukan bidang saya tidak mau masuk terlalu dalam. Tapi yang saya cuma mau sampaikan di sini bahwa jangan membangun iman dengan numeric system. Jangan membangun belief system kita dengan numeric system. Jangan dengan angka. Ya, tetapi ini program, karena di sekolah diajari seperti itu, gitu loh. Kalau ibu 10, saya 5, ibu nggak usah disuruh sombong, angka 10 lebih tinggi dari 5. Dan itu sudah direkam di alam bawah sadar. Makanya ini adalah program alam bawah sadar. Orang tidak menyadari. Kenapa orang senang kejar angka? Karena angka ini menunjukkan kemuliaan dunia, Bu. Kalau dengan Allah tidak ada kemuliaan dengan hitungan matematika. Kalau kemuliaan Allah itu bulat, mulia, itu bulat. Nah, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan. Makanya banyak orang mengejar angka. Kenapa terjadi korupsi di mana-mana dan sebagainya? Karena kita dibangun oleh ilusi angka. Bahwa dengan angkamu segini, kamu dipuji-puji orang. Kita semua tertipu dengan permainan angka ini. Gitu.
Itu yang saya mau sampaikan. Bagaimana caranya supaya kita tidak tertipu oleh permainan angka tersebut? Begini, kalau memahami masalah ketuhanan, kembali lagi, hidup kita, saya bisa hidup tidak dengan hitungan angka. Saya bilang saya masih hidup 5 tahun lagi, saya nggak tahu. Sebenarnya saya nggak tahu, saya nggak bisa menghitung hidup saya. Dengan Tuhan gitu. Jadi jangan ukur diri kita, jangan punya keimanan berdasarkan angka. Itu aja pesan saya. Karena kehidupan kita tidak bisa. Kehidupan saya tidak bisa saya bilang, Tuhan saya mau let check out dong. Oh nggak bisa. Kalau Tuhan bilang panggil hari ini, panggil hari ini. Jadi saya juga mau mengencourage sini supaya apa? Jangan kita mempersoalkan kematian yang ada. Karena kematian itu otoritas mutlaknya Tuhan. Jangan pula ada yang berpikir mau memperpanjang kematian, karena itu otoritasnya Tuhan. Itu against God, itu melawan kemahakuasaan Tuhan. Jangan kita menjadikan hal di luar Tuhan menjadi musyrik. Tidak boleh. Itu pemahaman saya. Dan saya juga banyak belajar dari ibu bahwa itu adalah musyrik. Ya, mengandalkan sesuatu tidak sepenuhnya kepada Tuhan itu musyrik. Itu pemahaman saya. Itu. Jadi apa-apa yang sudah kita lewati, termasuk kesehatan kita, kenapa orang menjadi penakut, ini ada prosesnya. Karena lever yang rusak, ginjal yang rusak, itu merubah karakter. Kalau enggak kita mungkin menjadi orang yang tangguh. Kalau lever itu membuat emosi kita gampang terusik, gampang bad mood. Tapi kalau ginjal itu gampang, ginjal akan gampang kalau ginjal kita rusak, karena sel kita rusak, itu akan membuat kita menjadi paranoid dan penakut. Akhirnya mudah dikendalikan. Jadi sebetulnya saya itu pengen rakyat kita itu jangan selalu dalam ketakutan, rakyat kita jangan dalam kebingungan. Nah, itu yang saya selalu berusaha, Pak. Walaupun ya dengan cara yang seperti saya bisa. Dan yang paling susah adalah ketakutan. Nah, itu kalau saya dengar keterangan Bapak tadi ya sangat sulit ya untuk menghilangkan ketakutan, karena kita sudah numerologinya sudah mendarah daging. Cara berpikir kita sudah sangat bergandengan dengan angka. Kalau yang mati banyak begini karena ini aku takut, kalau enggak begitu aku nanti mati lah, kayak gitu. Misalkan, nah itu sudah menjadi tema di dalam masyarakat kita. Nah, untuk membantu masyarakat supaya masyarakat tidak terlalu takut dengan suatu isu itu, seperti apa kira-kira, Pak? Sebenarnya sangat mudah, semudah membalik tangan, asal tahu, asal memahami caranya. Sekarang gini, tanya, kamu punya keimanan apa? Masihkah kamu beriman kepada Allah atau tidak? Kalau tidak, ya kembali mendekat. Karena yang ditakutkan oleh orang-orang yang mengimani angka itu kematian. Karena kematian ini misteri. Iya. Tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dihitung oleh angka, tidak bisa minta datanya. Datanya hanya data angka lagi kan. Gitu. Bagaimana keadaan di sana? Itu misteri. Nah, itu yang membuat orang-orang pakai logika menjadi ketakutan. Tetapi kalau kita mulai paham, kita kembali bahwa saya adalah makhluk supranatural, maka saya harus kembali kepada Tuhan. Tidak boleh kembali kemana-mana. Ya, datangnya dari Tuhan, kembali ke Tuhan. Nah, memang ini harus kita bangun. Makanya ketika kita memahami, kita bisa mengajak diskusi, berbagi resep apa sih yang membuat ketakutan tidak perlu kita ini. Karena saya mau kasih tahu, kalau ketakutan itu bukan dari Allah. Oh iya? Yes. Iya betul sih, kalau di dalam Al-Quran memang kalau Anda dekat dengan Allah, maka Anda tidak akan pernah takut dan gelisah. Nah, pertanyaannya, berarti kita banyak yang sudah jauh. Sudah Jauh, dan ketakutan meninggalkan dunia. Padahal ketakutan membuat suatu keputusan, kebijakan itu menjadi kacau. Ya, di mana-mana kalau orang ketakutan, ilmunya hilang. Iya. Akal sehatnya hilang. Akal sehatnya hilang. Orang jago bela diri kalau udah ketakutan, ilmunya hilang. Itu prinsip yang sangat alamiah.
Jadi jangan takut ya. Ya. Dengan pikirlah, pakailah akal sehat, Ya. baru takut. Ya. Jangan takut dulu, baru cari akal sehat. Iya. Tapi apa yang Ibu sampaikan tadi, saya mau sampaikan lagi. Ini program. Kita ini adalah Homo Imago Dei. Kita adalah makhluk citra Allah. Itu original kita. Nah, kemudian konsep ini menjadi diselewengkan. Homo homini lupus. Apa Manusia menjadi serigala manusia yang lain. Oh, manusia yang lebih kuat memakan Nah, ini harusnya kita berkembang kepada Homo homini socius. Hidup bekerja sama, apa ini yang harusnya. Tetapi kalah karena arus global. Dia bawa kita kepada Homo homini lupus. Jadi ini adalah teori yang dibangun oleh Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ini ya orang-orangnya mereka juga. Gitu. Terus kemudian teori Darwin, ya membuat kita tujuannya apa? Supaya kita melupakan Tuhan, supaya kita melupakan asal kita. Dibikin bingung kan? Serem banget ya. Iya, dibikin itu yang teori Darwin segala macam. Nah, sampailah kita mau dibuat karena ini Homo homini lupus, manusia satu menjadi manusia serigala manusia yang lain. Akhirnya kita dibangun konsep bahwa hidup ini ada ancaman. Padahal kita kalau berkembang Homo homini socius, hidup ini tidak pakai gotong royong. Saling silih asa, silih asi, silih Tapi asu. itu hanya tinggal impian ya. Ya, itu harusnya kan Bu, karena kita makhluk ciptaan Allah. Kalau Allah itu seperti itu dia maunya. Tetapi kita digiring ke sini. Kalau Allah maunya gitu, ini bertentangan, berarti ini konsep apa dong? Oh ya. Iya kan? Konsep Maka apa? kalau itu yang penting sekali menanamkan iman pada setiap orang. Mau nggak mau? Karena iman ini tergantung kepada siapa kita berimajinasi. Homo imago Dei, image of God, itu berimajinasi kepada Tuhan. Jadi iman ini asal katanya imajinasi, image. Jadi kalau orang berimajinasi, beriman, belum tentu kepada Tuhan. Apalagi saat ini ya. Oh justru karena dibangunnya seperti itu. Orang berpikir kalau saya beriman pasti sama Tuhan. Enggak. Beriman itu berimajinasi terhadap Tuhan. Tuhan yang dipikirin, Tuhan yang diimajinasikan, bukan hal-hal lain. Ya. Banyak yang tidak takut memahami. dengan apapun juga kalau sudah begitu. Karena imajinasi Tuhan, bukan Yang imajinasi. ditakutin hanya Allah. Takutin hanya Selesai, titik gitu. Jangan nggak pakai tambah-tambah. Imajinasi. Ya saya baru paham juga bahwa saya juga nggak ngerti iman ini apa, gimana itu. Iman emang dasar dan bukti, dasar dari segala sesuatu yang kita percaya dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Itu iman. Tetapi bagaimana untuk beriman? Oh ternyata berimajinasi. Makanya kenapa yang kita lihat sekarang itu gambar-gambar. Di mana kan lihat nengok ke kiri, gambar itu dikasih lihat. Nengok ke kanan, gambar itu dikasih lihat. Nengok ke sana, bagi orang yang tidak mengerti, ini kok mengepung kita. Padahal itu adalah program alam bawah sadar supaya nancep gitu. Terekam di sel. Selnya merekam. Sel ini nurut. Nek masuknya gambar bagus. Nek luar gambarnya tidak bagus. In garbage, out garbage gitu. Itu sel, konsep sel. Sel ini kerjanya mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi. Nah, data yang informasi itu menjadi pikiran, Bu. Informasi itu menjadi pikiran. Pikir-pikir terus pikiran dan perasaan. Jadi sel ini yang memproduksi jiwa. Nah, jiwa ini adalah catatan dosa kita. Jadi makin sering kita melihat sesuatu, contohlah pria. kayak iklan. Contohlah pria, ya kayak iklan. Contohlah pria. Kenapa iklan dulu dibikin menarik, lihat perempuan, lihat mobil bagus semua, waduh keren ya. Terus dikasih artis-artis yang bagus ya. Suatu saat dikasih yang nggak bagus. Jadi misalnya saya jatuh cinta sama wanita, dari mata turun ke hati. Apa yang turun? Nggak ada yang turun secara material. Tetapi yang turun adalah gelombang. Ruhnya direkam oleh sel. Dia berjalan secara sinyal, Bu. Lah ibu punya televisi, ibu main remote, itu kan pakai gelombang, Bu. Gitu. Kita lagi mau dipindahkan sinyalnya, Bu, dari gelombangnya Allah mau dipindahkan ke gelombang yang lain. Nah, direkam oleh sel, kemudian sel itu akan menampilkan pikiran. Nah, pikiran ini dipikir-pikir, terimajinasilah kita, terbawa-bawa mimpi. Ya, itu setiap hari.
Apalagi ketika orang hanya fokus kepada media televisi dan gadget yang ada. Ini gadget ada maksudnya. Oh iya Pak, Ya. di tulisan Bapak kan katanya gadget ini sebagai pembawa Alat pengintai. alat pengintai. Alat pengintai. Yang alat pengintai. Ceritanya Siapa begini. yang mengintai? Dia punya machine learning di dalam teknologi itu. Machine learning yang ada di dalam tubuh itu. Jadi dia punya, ini bekerja sama seperti selnya manusia. Jadi handphone ini mohon izin, ini hanyalah casing yang terlihat di luar. Sama seperti tubuh kita. Tubuh kita ini casing. Tetapi yang menghidupi sel-sel yang ada memenuhi tubuh kita. Betul Bu? Nah, ini isinya sel semua. Makanya dibilang cellular phone. Pernah nggak ada yang berpikir bahwa ini dibilang cellular phone karena dia belajar dari sel tubuh manusia? Yaitu Serem amat. ya sel. Padahal seolah-olah semua menjadi mudah kan dengan. Oh, itu cuman iklan awal. Itu promosi. Supaya apa? Supaya ibu tertarik menggunakannya. Dan sudah tertarik kemudian etik lagi. Ya, Ya, ada karena orang gini, nggak bisa berpisah. Inilah yang dibilang sistematis dan akhirnya masif. Masif apa? Semua orang pakai. Terpaksa memakai. Karena kalau nggak sistem. pakai, Karena sistem. terkucil. Karena sistematis. Ya. Sistematis. Masif memaksa, kita kepaksa makainya. Intensitasnya tinggi. Ya, makanya kalau ini suka bikin pusingnya apa? Ada WA, ada masuk berita-berita segala macam yang hampir nggak sempat mikir. Tetapi kita lihat kan, itu kerekam tuh Bu. Tergantung apa yang dikirimin, gambar porno kah, apakah itu rekam. Dan itu bukan apa namanya, bukan alami, dibikin untuk memprogram kita keluar dari citra Allah, menjadi manusia-manusia yang brengsek. Oh my God. Ini hancur, ini apa jati diri bangsa. Terus kemudian masih apa namanya satu lagi skala besar. Partai besar semua orang memiliki Bu. Dulunya mahal kan Bu. Sekarang sampai level bawah sekali. Seluruh servant juga memiliki ini. Iya. Nah, setelah ini semua masuk, tujuannya apa? Nanti saya kasih tahu dulu. Untuk mengintai karakter kita. Mengukur ini Ibu Siti ini kekuatannya seperti apa, kekuatan nih mentalnya seperti apa, lemahnya di mana. Oh, mata duitan misalnya, oh lemah, gitu. Dia ngintip situ. Jadi kayak penangkapan itu kan ngintip, gitu kan. Gitu. Dia pelajari kelemahan, SWOT analysis lah kalau Ibu tahu, SWOT kelemahan, strength, weakness, opportunity. Nah, setelah itu kembali data itu dipelajari oleh mereka. Ini adalah peran non fisik sebenarnya. Kalau peran fisik kan kirim orang untuk ngintai wilayah yang mau ditaklukkan kan. Setelah ini kembali lagi laporan, pelajari kapan waktu menyerang yang terbaik. Pada saat seperti apa? Ya pada saat orang terlena, pada saat orang punya euforia yang dipikir hidup ini akan 1000 tahun lagi, terus orang pada membangun kemegahan dunia, lupa Tuhan. Pada saat mana? Pada saat orang sudah lupa Tuhan. Itu saat yang tepat kita masuk. Karena kalau orang masih kuat dengan imannya kepada Tuhan, nggak mungkin jebol. Tidak mungkin jebol. Serem amat. Iya, nggak dia lihat waktu yang tepat. Betul. 2019 masuk. Betul. Pada waktu saya di dalam di Pondok itu kan enggak Bapak ini enggak. Wah itu ibadahnya jauh lebih bagus daripada setelah pegang. Jadi yang justru saya dulu bisa meledek teman-teman yang you sama saya itu lebih merdeka saya. You itu dikuasai oleh HP saya bilang. Tapi saya di sini saya nggak pakai HP. Kalau punya HP baru mau apa HP bunyi jadi berhenti. Mau apa? Aku pengen nyari apa. Jadi akhirnya waktu untuk ibadah pada Tuhan itu dia akan berkurang. Nah ini suatu keniscayaan yang
kita hadepin ya Pak ya, gimana ya caranya untuk ya kita harus, saya nggak tahu bagaimana saya harus mengurangi HP ini supaya ibadah saya lebih bagus lagi gitu misalkan. Ya. Pak, saya akan bertanya Pak, ini buku Bapak, ini ada gurita. Gurita ini mencengkeram dunia. Tuh ini kok ada N. pahlawan N ini. Ya, itu waktu itu itu? saya bikin begini Bu, bahwa ada kekuatan yang menggurita sedang mencengkeram dunia, yaitu kekuatan global. Termasuk Indonesia ya. Oh jelas, makanya saya tampilkan di situ Gambar Indonesia. peta wilayah geografi Indonesia. Nah kemudian terus saya mengambil gambar wayang, tapi wayang dalam karikatur supaya kelihatan lucu, yang mengalahkan kekuatan global itu. Jadi filosofinya gini, bahwa Indonesia yang bisa mengalahkan Yes. kekuatan global itu. Nah, N itu adalah Nuswantara. Nusantara. Nuswantara. Ya. Bekas Nusantara. Ya, Nusantara itu fisiknya. Ya. Geografi Indonesia itu Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, itu Nusantara. Tapi ini nilai spiritualnya. Ya. Dari makhluk. Ini milenial harus tahu bahwa Indonesia itu adalah ini, yang dia akan berhasil loh nembak gurita yang mencengkeram dunia dan Indonesia. Saya nggak tahu kapan, tapi ini adalah tugas milenial nanti ya Pak ya. Ya. Kira-kira panahnya ini apa Pak? Apakah ini Itu bukan preambul Undang-Undang Dasar 45 ya. yang alinea keempat? Jadi sebenarnya Nuswantara itu adalah nilai spiritual dari bangsa Indonesia sebagai makhluknya Allah. Nu adalah makhluk swamandiri, anta menuju rah Tuhan. Jadi yang mampu mengalahkan itu hanya orang-orang yang, kalau bangsa Indonesia ini kembali ke Tuhan. Kalau tidak kembali, bablas. Hanya makhluk Indonesia yang kembali kepada fitrahnya yang akan kembali. Artinya fitrah ini. Apakah bukan Undang-Undang Dasar 45 atau Pancasila atau preambul alinea keempat tadi ya? Ya, ini sebenarnya Nuswantara ini adalah inti daripada itu sendiri, inti daripada preambul itu. Jadi kalau jangan sampai kita terbawa kepada manusia-manusia yang materialistis. Kalau materialistis pasti tunduk. Tetapi kalau yang fitrah, yang kembali kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, itu yang bisa mengalahkan. Nah, kita lihat lagi ke preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 2 dan 4. Cita-cita bangsa Indonesia, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuannya merdeka, bersatu, berdaulat. Nah, ini yang berdaulat, adil dan makmur. Adil dan makmur. Ini aja kalau Ibu breakdown. Merdeka apa? Ya merdeka dari Merdeka ceritanya atau merdeka secara fundamental kita merdeka. Di compare dengan perkembangan yang terjadi sejak 1945 sampai dengan saat ini. Bersatu, silakan dipikirkan juga ini. Masihkah bersatu, berdaulat, adil dan makmur? Nah, ini kondisi, ini silakan direnungkan. Ya. Tapi di mata saya terjadi deviasi. Deviasi karena apa? Tidak diisi dengan tujuan-tujuan sebagai masna yang ada di dalam preambul yang alinea keempat. Membentuk negara Republik Indonesia untuk melindungi. Cita-cita kita adalah satu, untuk melindungi. Itu tujuan. Oh, tujuan. Kalau cita-cita tadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oh, ya. Kalau ini tujuannya. Tujuannya. Bagaimana cita-cita bisa tercapai kalau tujuannya tidak di program yang untuk melindungi segala bangsa dan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Terus kemudian mewujudkan kesejahteraan umum.
mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan jangan cuma pikir intelektual, justru spiritual yang penting. Lihatlah pendiri bangsa ini, ya, ketika itu Pak Abah Hashim, ya, beliau yang indikan Pancasila supaya sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Beliau menempatkan Tuhan nomor 1 karena Tuhan yang Esa, ketika kita tempatkan dia satu dan kita memahaminya, mengamalkan dengan sungguh-sungguh, ya, maka sila kedua, 3, 4, 5 itu pasti kelar. Gitu. Kalau memahami, jadi memahami ketuhanan yang Maha Esa itu artinya apa? Kita ikhlas menerima perbedaan. Baru bisa kita, kalau sudah ikhlas menerima perbedaan, baru kita bisa adil. Karena tanpa ikhlas gak bisa adil. Baru bisa beradab. Yang terakhir adalah turut serta, turut aktif dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, kenapa ini tidak bisa tercapai dengan baik? Karena malah terjadi deviasi karena adanya arus global yang menggulung begitu besar, sehingga kita tergiring justru keluar daripada rencana kita sendiri, justru mengikuti program-program internasional supaya kita kerasa masuk di dalam, sehingga kita masuk di dalam lipatan daripada gurita-gurita yang membuat bangsa ini menjadi seperti ini. Gitu. Jadi alangkah kuatnya lilitan gurita itu terhadap bangsa Indonesia ini, sehingga tergeruslah kehidupan kita yang sesungguhnya, ya Pak ya. Iya Bu. Nah, bagaimana kira-kira kita untuk melepaskan diri, kecuali kembali kepada Tuhan ya, untuk melepaskan diri dari lilitan gurita global yang sudah melilit sampai ke aliran darah kita barangkali, karena semua mindset kita memang sudah ke sana. Bahkan untuk milenial itu bangganya kalau internasional dari asing, sudah tidak melihat lagi apa yang ada di negara kita. Nah itu, saya tuh sangat prihatin sekali kalau melihat itu Pak. Saya tantangan yang sangat luar biasa, bagaimana kita bisa bercerita pada milenial negara kita itu seperti apa, bangsa kita, kenapa kita itu ada bangsa Indonesia yang sekarang kita ini jadi bangsa Indonesia. Nah itu nampaknya sekarang sudah hilang. Nah kira-kira bagaimana untuk bisa memperkuat agar kita tidak terlilit oleh gurita global yang seperti itu? Kita kembali kepada konsep dasar kenapa bangsa ini dibangun, kenapa bangsa ini dibentuk. Kembali saja juga dengan program founding father kita, Bung Karno dulu, di mana beliau mencanangkan Trisakti, mandiri dalam 3 aspek, politik, budaya maupun ekonomi. Jalankan saja itu. Mandiri. Jadi kemandirian itu kunci utama. Kunci utama. Sama seperti tadi yang saya sampaikan, Nuswantara. Nu itu makhluk mandiri. Nu makhluk swa mandiri, ra menuju, anta menuju, ra Tuhan. Jadi ini inline Bu dengan konsep yang tadi. Kalau kita bisa menentukan nasib bangsa kita sendiri. Iya betul. Justru mayoritas yang menjadi petani itu akan happy kalau kita mandiri. Iyalah. Tidak dikuasai oleh oligarki yang justru seperti begini. Kalau kita lihat, indeks ekonomi bla 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 sudah naik. Pertanyaannya, apakah menyentuh kepada kelompok bawah? Kan tidak. Belum tentu. Belum tentu, pasti tidak. Karena mereka hanya menggunakan angka jumlah yang banyak itu hanya sebagai pembagi. Tetapi di mana itu? Di kelompok-kelompok yang mereka yang menikmati itu. Rakyatnya tetap jadi seperti yang kita rasakan sekarang. Bahkan dengan kondisi yang sekarang ini semakin sulit
semakin sulit. Apalagi dengan agenda yang lain-lain ya, yang endorse oleh global seperti revolusi industri 4.0, itu harus diwaspadai, akan menimbulkan persoalan di mana sumber daya SDM-nya banyak yang akan tidak memiliki pekerjaan. Kalaupun bekerja, jadinya budak. Nah, kita berharap bangsa kita adalah bangsa yang mandiri, yang betul-betul punya harga diri, dan hidupnya tidak hanya sekedar mengejar angka-angka nominal, tetapi hidupnya nominal atau angka-angka boleh dimiliki, tetapi fokusnya hanya kepada Allah. Ini hanya sebagai saran untuk semakin mendekat kepada Allah. Bukan ini menjadi tujuan hidup. Kalau ini menjadi tujuan hidup, maka kita akan terhilang dari kendali Tuhan. Karena orang yang takut kepada yang sifatnya jasmani atau materi, maka kita akan kehilangan iman kepada Tuhan karena iman kita kepada angka. Gitu. Itulah yang bakal terjadi. Seperti kebanyakan. Terima kasih banget ini Pak. Uraiannya sangat berarti untuk saya terutama, dan benar-benar sangat berbobot. Dan kita memang harus mencoba menyampaikan hal-hal seperti ini dalam kesempatan seperti ini, karena pendengar saya banyak yang milenial Pak. Oh, iya. Nah itu yang saya harap para milenial mendengarkan dengan seksama, dengan cermat. Seperti yang kita dengarkan bersama tadi, menurut Bapak Komjen Dharma Pangrikun, bahwa kita harus mandiri, kita harus mempunyai harga diri untuk menjadi negara yang kuat dan negara yang berdaulat. Ini sangat penting untuk para milenial. Ya, nanti mungkin kesempatan lain kita akan bercerita lagi tentang ini, karena ini adalah bekal yang sangat penting untuk menjadi generasi yang akan datang. Saya sudah tua, Anda masih muda, dan Anda adalah estafet yang harus kuat dan membentuk negara kita menjadi berdaulat kembali, seperti apa yang dicita-citakan oleh para founding father kita. Dharma Pangrikun pengen memberikan statement langsung pada para milenial pada kesempatan ini. Monggo Pak. Terima kasih Bu. Adik-adik milenial ya dimanapun berada, saya ingin memberikan pesan bahwa gadget yang ada di tangan adik-adik sekarang itu adalah sangat merusak. Beberapa kemarin saya mendengar kabar bahwa di Bandung anak-anak umur 11 tahun banyak yang mengalami gangguan jiwa, dan rumah sakit jiwa di Bandung boleh dicek. Dan sebenarnya itu adalah sasarannya, membuat manusia bukan cuma di Indonesia itu menjadi budak teknologi dan tidak mampu mengendalikan diri karena jiwanya dikendalikan oleh gelombang. Mereka menggunakan gelombang elektromagnetik. Saya juga pesan kepada ibu-ibu jangan memberikan anak-anaknya digital parenting dengan gadget. Kenapa? Karena free frontal cortex, otak anak-anak itu akan rusak. Kalau dia bergeser 4% saja, nanti lama-lama kelakuannya seperti binatang. Karena akan kelakuannya itu akan gampang garang, meledak-ledak, dan kalau handphonenya diambil, dia akan ngamuk, bahkan dia melakukan apa saja untuk mendapatkan handphonenya lagi. Itu karena kerusakan otak, sel-sel di otaknya. Karena ketika handphonenya ada, rasa nyaman, rasa menarik atau bahagia, karena ada hormon dopamin. Hormon dopamin ini adalah hormon yang diproduksi karena rangsangan gelombang, tetapi ini tidak alami. Begitu handphonenya menjauh, maka sedih lagi. Akan terasa sakau. Kalau di narkoba itu bete, terus nggak nyaman dan pengen ngambil lagi. Ingat, 7 jam digunakan dalam sehari sama dengan tidak tidur 7 hari 7 malam. Artinya apa? Dia ingin memperpendek kita. Dan jangan gara-gara seluler ini kita dibuat jauh dari Tuhan. Karena tujuannya
saya pastikan untuk menjauhkan kita dari Tuhan, karena kita sibuk terus-menerus, bahkan cari uang dengan menjadi YouTuber hanya untuk menjauhkan kita dari mencari Tuhan. Dia sengaja memberikan kita 1001 alasan untuk sibuk cari apa saja, diberikan apa saja, tetapi jangan sampai kita mencari Tuhan. Itu intinya. Jadi apa yang terjadi sekarang akibat daripada kita sudah jauh dari Tuhan, sehingga ketakutan menguasai kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat. Jadilah penerus bangsa yang membuat Indonesia ini kembali kepada kejayaannya sesuai dengan cita-cita proklamasi dan 45 alinea 1 dan alinea 2 dan 4. Dan kembali jayalah Indonesia. Selamat berjuang. Terima kasih Bapak Pongrekun yang telah memberikan waktu yang cukup lama untuk berbincang-bincang dengan saya, dan insya Allah para pendengar mendengarkan dan mudah-mudahan bisa memahami apa yang kita bicarakan pada malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.